وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعقيدته الكرام وجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك تخصص بهذا الكتاب الشيخ محمد بن الجامع الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 16 ya. Qala Abu Bakr Al-Waraq. Sampai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakr Al-Waraq. Berkatalah Al-Imam Abu Bakar Al-Waraq. Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqyiz Zar'i. Bulan nyirami tanaman. Sakyun itu nyirami. Wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan syahru hasadi dzalika zar'i, yaitu bulan memanen tanaman tersebut. Ini kata Imam Abu Bakar Al-Waraq. Bulan Rajab itu bulannya nanam, bulan Sya'ban bulan nyirami tanaman, bulan Ramadan bulan panennya tanaman. Wa khairul a'mali, dan sebaik-baik amalan-amalan. Kan kemarin itu Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, ditanya hari yang terbaik hari apa, bulan yang terbaik bulan apa, dan amalan terbaik itu amalan apa. Nah, beliau menjawab hari terbaik itu hari Jumat, bulan terbaik itu bulan Ramadan. Nah sekarang yang ketiga, wa khairul a'mali, dan amal-amal yang terbaik itu adalah as-salawatu, solat. Solawat itu bukan kok solawat Allahumma sholli ala Muhammad, bukan ya. As-salawat itu jamak dari kata solat. Hafidhu ala sholati was sholawatil wusta. Sholawat itu di situ diartikan solat, bukan sholawat yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu bukan. Al-khamsu yang 5, liwaqtiha, pada waktu yang ditentukan. Ayatnya innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Termasuk amalan yang terbaik itu adalah amalan yang sholat, berupa sholat 5 waktu yang dikerjakan tepat pada waktunya. Semakin awal ya semakin cepat. Bukan berarti kok awal cepat begitu adzan langsung sholat, ya enggak. Ya kalau memang ada temannya jamaah ya nunggu jamaah. Dan termasuk jawaban Rasulullah itu berbeda-beda ketika pertanyaan sama. Dalam hadis itu beliau ditanya ayyul a'mali afdal. Ini hadis, kalau yang ini kan di kitab ini bukan hadis tapi maqalah Ibnu Abbas. Dalam hadis pertanyaan sama, Rasulullah itu kadang jawabnya beda-beda. Ketika yang bertanya itu orang yang sholatnya masih aras-arasan. Aras-arasan itu belum begitu semangat itu sholatnya, masih entar ya genep sih, genep 5 waktu genep. Cuman zuhur jam 3 kurang seperempat, asar ya mepet, maghrib,
maghribnya yo mepet isya. Sholat sih sholat, yo subuh kadang jadi subuhan, subuh awan-awan. Kirain istrinya mah duha loh, kok duha kok pakai kunut tuh duha apa? Taunya subuh kesiangan. Kirainnya mah duha. Kata istrinya, ya Allah suami saya sejak ngaji rajin kok sholat duhanya rajin. Ternyata pakai kunut subuh kesiangan. Lah ketika yang tanya orang model begini ini, tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amalan paling baik itu apa? Rasulullah jawabnya as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Terus lain kesempatan Rasulullah ditanya lagi, ayyul a'mali afdal, amalan yang baik itu apa ya Rasul? Kebetulan yang nanyai orangnya agak ngirit sama pelit, bedanya apa ya? Mirip ya? Ngirit sama pelit ya? Beda tipis ya? Kebetulan yang nanya ini orangnya terkenal ngirit sama pelit sama hampir saudara ya. Orangnya pelit. Ketika orang yang pelit nanya pada Rasulullah amalan terbaik apa? Rasulullah menjawabnya ya as-shadaqatu, sedekah. Kalau yang nanya orang pelit, Rasulullah jawabnya sedekah. Yang lain lagi pertanyaan lain lagi ketika yang nanya orang yang sama orang tuanya kurang perhatian. Ketika nanya ya Rasul, amalan yang baik itu apa? Jawaban Rasulullah, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan sama tapi jawabannya beda-beda, tergantung siapa yang tanya. Itu Rasulullah. Nah kalau ini Ibnu Abbas bilang amalan yang terbaik itu adalah as-shalawatul khamsu liwaqtiha, sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya. Wong waktu sholat itu ya enggak ganggu ya. Subuh udah saatnya bangun, zuhur saatnya istirahat, asar saatnya siap-siap pulang, maghrib kadang udah nyampe rumah, isya ya waktunya mau istirahat. Cuman kalau orang aras-arasan males itu alasan ya ada aja. Wah subuh belum bangun, zuhur sibuk-sibuknya, asar apalagi, maghrib di perjalanan, isya kecapean. Ada lengkap alasannya udah. Alasannya lengkap. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat itu abwabul a'mal, pintu-pintunya amalan. Fa idza futihatis sholatu, ketika terbukalah pahala sholat atau terbukalah kebaikan sholat, futihat sairul a'mal, maka terbukalah amalan-amalan yang lain. Kalau di hadisnya kan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali dihisab dari amal kita itu ya sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik. Kalau sholatnya rusak, yang lain ikut rusak. Wa idza suddat, dan ketika amalan sholat itu ketutup alias rusak, suddat, maka rusak juga amalan yang lain. Maka sholat ini yang terpenting setelah syahadat. Ya tetap sholat nomor 2 sih. Nomor 1 syahadat. Famata Ibnu Abbas, maka wafatlah, meninggallah Ibnu Abbas. Kalau dimaknai mati ya enggak sopan ya. Kalau bahasa kita mati itu kan bukan untuk manusia ya, untuk binatang. Kalau bahasa Arab mati itu ya untuk semuanya. Kalau di kita misalnya ada yang meninggal, Mbak Selamat buat nyarin innalillahi telah mati. Itu yang dengar kok sombong itu, Mbak Selamat nyarin mati. Padahal mati kalau bahasa Arab ya sopan. Cuman kalau di kita enggak sopan. Famata, maka meninggallah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Yaitu keduanya berarti Abdullah dan Abbas. Fi dzalikal yaum, di hari itu, artinya di hari Jumat.
Nah, beliau bilang hari Jaib itu hari Jumat, dan kebetulan beliau diwafatkan oleh Allah juga pada hari Jumat. Ada keterangan dalam kitab Nihayatul Zain, di antara tanda-tanda orang baik, ya tidak semuanya, itu diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Tapi itu tanda. Yang namanya tanda ya belum tentu iya. Mendung tandanya hujan, ya mendung belum tentu hujan. Kayak kemarin sore mendung gelap, saya berangkat pakai jas hujan, tapi sampai ke tikungan Muara Tawar malah panas. Dari sini kan sore kemarin gelap, ternyata ya tidak. Ya tergantung siapa yang meninggal di hari Jumat. Kalau dia orang baik kok diwafatkan oleh Allah hari Jumat, itu tambah kebaikannya. Lah Malik tabrak motor pas hari Jumat, ya sama aja. Ya pas lagi Malik dikejar-kejar warga, tabrak motor, pas habis Jumatan. Ai wa huwa yaumul Jum'ah, yaitu yang dimaksud hari Jumat. Famadha ala dzalika, maka berlalu setelah kejadian itu, maksudnya setelah wafatnya Abdullah ibnu Abbas, salah satu ayamin 3 hari. Maka berselang 3 hari setelah wafatnya Abdullah bin Abbas, fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Maka sampailah berita itu atau seseorang sampai ke sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suila, ditanya an-dzalika, dari hal itu al-masail salasanya, yaitu tentang 3 persoalan itu tadi. Fa'ajaba bikada, maka jawaban beliau dengan ini. Ini itu maksudnya ya tadi hari baik itu hari Jumat, bulan baik itu bulan Ramadan, amalan baik itu sholat 5 waktu tepat waktunya. Ai bidzarikal jawabil mazkuri, dengan jawaban yang tersebut tadi. Faqala Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, maka berkatalah sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, lau su'ilal ulama, lau seandainya su'ila ditanya al ulama, ulama ahli ilmu, wal hukama orang ahli hukum ahli hikmah, wal fuqaha dan ahli fikih, minal masyriqi dari negeri timur, ilal maghribi sampai negeri barat, antil kalmasa ilis salasi, dari 3 persoalan tadi atau 3 pertanyaan tadi, la ajabu, maka mereka semua akan menjawab, bimislima ajababihi Ibnu Abbasin, dengan jawaban yang sama dengan Ibnu Abbas. Nah, ketika Ali ditanya tentang hal ini, beliau bilang, orang ahli ilmu, orang ahli hikmah, orang ahli fikih dari ujung kulon sampai ujung timur, kalau ditanya tentang 3 pertanyaan itu, jawabannya pasti akan sama dengan jawaban Ibnu Abbas. Hari baik hari Jumat, bulan baik bulan Ramadan, amalan baik sholat 5 waktu pada waktu. Illa anni, kecuali saya. Kalau Ali punya jawaban sendiri. Orang-orang pasti jawabannya ya sama kayak Ibnu Abbas, tapi kalau saya beda. Anni aku, sesungguhnya aku punya jawaban berbeda. Fi jawabil dzalika, dalam jawaban tersebut. Inna khairal a'mal, sesungguhnya amalan yang terbaik itu adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, apa yang diterima oleh Allah Ta'ala dari. Kalau Ibnu Abbas jawaban amalan terbaik itu sholat 5 waktu pada waktunya.
Kalau sahabat Ali jawab, amalan baik itu amalan yang diterima oleh Allah. Sawaun kanat, sama aja amalan itu qolilatan sedikit, au katsiratan atau banyak. Banyak atau sedikit, kalau itu yang diterima oleh Allah, itulah yang terbaik. Cuman kan diterima kok enggak, kan kita enggak tahu. Ya kita berusaha melaksanakannya terbaik. Masalah diterima dan enggak itu urusan Allah. Sholat ya kita latihan terbaik. Ngaji ya latihan terbaik. Sedekah ya latihan terbaik. Masalah diterima itu urusan Allah. Wa khairus syuhur, dan sebaik-baik bulan itu ma tatubu fihi, adalah bulan yang engkau bertaubat di dalamnya. Ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Tapi ya memang bulan Ramadan ini banyak orang yang taubat ya. Biasanya jarang-jarang ke mushola, kalau Ramadan ya rajin ya. Ada yang tiba-tiba gorokan gatel ya ada ya. Biasanya adzan subuh belas nggak pernah ya adzan subuh. Ya semoga berlanjut ke 11 bulan berikutnya. Kok ya gorokan tiba-tiba gatel ya. Kadang ning pala ya tiba-tiba gatel pengen digaruk. Kayak orang dengerin khotbah Jumat kelamaan itu tiba-tiba batuk ya ada. Ya, khotibnya sampai kaget langsung udahan. Kadang khotib ya nggak tahu diri ya. Udah tahu khotib di pabrik di ini jam 1 udah masuk, setengah 1 masih ngedongeng ya. Itu kalau saya jamaahnya langsung melipir ke belakang mic-nya saya matiin. Udah setengah 1 masih ngedongeng ya. Ya kalau pas khotbahnya di perkampungan begini, apalagi pas hari libur sampai jam 2 juga biarin ya. Udah tahu jam 1 masuk. Lah kalau puasa sih paling selesai Jumat langsung rebahan. Lah kalau hari biasa kan makan dulu, ngerokok dulu. Kalau saya mah mau zuhur jam berapa, setengah 1 mah udah selesai sholat kok. Ini kadang masih ada yang ngedongeng aja. Ya kadang kan ada pengurus masjid yang cerita, kemarin Pak ada yang khotib itu apa jam 1 kurang seperempat baru khotbah pertama, belum khotbah kedua. Selesai sholat pas jam 1 ya karyawan pada mangmung mau bolos yo. Khotibnya enggak tahu diri. Mana tadi? La aja. Wa khairus syuhuri ma tatubu ilallahi taubatan nasuha. Dan bulan yang terbaik itu adalah bulan yang engkau taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, at-taubatun nasuhu, tobat yang benar itu adalah an-nadmu, menyesal, bil qalbi, dalam hati. Bukan kok bangga. Itu bukan ciri taubat nasuha. Misalnya ada orang dulunya dewa mabuk lah. Dia berhenti sih berhenti. Cuman kalau cerita-cerita ke orang, lu baru sesloki udah deyeng. Gua dong 3 botol anteng aja. Itu bukan orang taubat itu namanya. Wong bangga kok. Nyombong gimana. Dia sih berhenti, emang minumnya udah berhenti. Cuman asal ada orang mabuk, orang minum apa namanya, baru segelas udah deyeng, wah saya dong. Itu bukan orang taubat, itu bukan nyesel malah sombong. Misalnya ada orang hobi main perempuan, lu apaan, gua semalam 3 kali 4 kali ganti. Umpamanya bukan orang taubat itu namanya, orang nyombong. Orang taubat itu ciri pertama adalah an-najmu bil qalbi, nyesel. Lah yang namanya nyesel kalau memang itu perbuatan enggak baik, ya malu kalau untuk diceritakan. Ini malah dicerita-ceritain. Kecuali kalau memang dia berceritanya itu untuk nakut-nakuti orang. Jangan sampai lu kayak saya lu. Ini jantung saya rusak, paru-paru saya rusak gara-gara itu.
Wal istighfaru bil lisan, dan banyak membaca istighfar dengan lisan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, enggak lagi deh, enggak lagi. Hari ini astagfirullahaladzim, besok enak lagi ya. Astagfirullahaladzim, sendal hasil nuker tapi masih dipakai. Dari rumah bawa swallow, pulangnya nyari pakalolo. Tapi istri tobat katanya, sama astagfirullahaladzim, sendal masih dipakai. Oh ya bukan tobat. Wal iqla'u bil badan, dan melepas segala sesuatu yang dulu itu hasil kedoliman ya tadi. Hasil nuker masih dipakai, yang nggak dilepas-lepas, nggak dibalik-balikin, ya belum tobat itu. Wal idmaru, dan bertekad ala alla ya'uda, untuk tidak kembali ila ma nahallahu anhu, ke sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan taubat. Pertama, nyesal dalam hati. Yang kedua, istighfar dengan lisan. Yang ketiga, kalau memang itu ada berbentuk barang, ya barangnya itu dipulangin. Dan yang keempat, tekad dalam hati nggak bakalan balik lagi. Kadang ada yang nambahin, kecuali kepepet. Kecuali kepepet. Kapok saya, nggak main judi lagi, kapok saya, gajian ludes. Begitu gajian main lagi. Apalagi di WA sama temennya, bang, ini kurang satu nih pemain, bang, bisa buruan sini nih, malam minggu nih, nih cemilan banyak nih. Nyamperin lagi. Kemarin pada bilangnya tobat, duitnya habis. Balik maning. Balik maning. Pas lagi nggak punya duit aja tobat, ya kapok, tobat. Giliran punya duit balik maning. Wis. Bulan puasa mau berhenti, begitu Syawal merdeka, balik lagi. Syawal bilangnya merdeka. Waktu bininya hamil mau rajin ngaji, giliran udah lahiran berhenti ngajinya. Ya karena punya permintaan sama Allah, berarti kan mepet sama Allah, ya Allah. Begitu anak lahir pas dengan yang diinginkan, wah udah berhasil, ya ngapain mepet-mepet lagi, ya nggak mau. Bukan orang sini kok, bukan. Orang sana loh, orang Belambangan apa Majapahit. Paham. Aduh, nyesel saya ngaji. Aduh, ya Allah. Wakila, dan menurut pendapat yang lain, at-taubatun nasuh, tobat yang nasuha itu adalah Allah apa itu? Ya pokok ya. Allah ya pokok ala amalihi, untuk tidak terus-menerus berada di situ. Pengen katanya tobat dari judi, tapi ngumpulnya masih di situ aja. Itu ya karena tadi memang berhentinya nggak punya duit itu. Kalau memang tobat ya tinggalin tempat itu. Tempat itu membawa pengaruh buruk. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada cerita yang bunuh orang 99 itu. Kan sering kita dengarkan itu ya. Kan ada terus pokoknya orang yang bajingnya sampai tengek lah ya. Kalau bajing biasa kan belum tengek, kalau udah kelamaan kan tengek. Bajingan tengek. Bunuh 99 orang. Kemudian ia tanya ke ustadz, cuman yang ditanya ini ustadz nanggung, ilmunya baru segitu-segitunya, baru bisa mimpin tahlil. Tanya ustadz, saya mau tobat, oh bagus, apa dosamu? Bunuh 99 orang, waduh, nggak bisa, ini kegedean dosamu. Kata si bandit tadi,
Daripada saya tobat nggak bisa, mendingan lempengin. Ustadz tadi dibunuh sekalian, jadi cepek, lempeng kan. Wah, akhirnya dia begitu habis bunuh si Ustadz tadi tambah nyesel. Waduh, mau tobat. Akhirnya datang kepada Ustadz yang bijak. Wah, Ustadz saya mau tobat. Alhamdulillah. Dosamu apa? Awalnya saya bunuh 99. Nah, karena saya katanya tobat saya nggak diterima, akhirnya ada Ustadz saya bunuh lempeng, cepek. Waduh, jangankan cepek, kalau memang kamu mau tobat, biar lebih gede juga diampuni oleh Allah. Bener nih Ustadz? Iya. Cuman kamu tinggal di mana? Di situ tuh, di mana umpamanya Mbak? Ujung Menteng umpamanya awalnya. Kamu tinggal di mana? Ujung Menteng. Pindah di situ mah nggak bagus lingkungannya, mau pindah ke PMI sana PMI mah lingkungannya bagus. Wah, akhirnya dia pindah. Dalam perjalanan pindah nyampe BKT mati. Begitu nyampe BKT mati, malaikat rebutan antara malaikat azab sama malaikat rahmah. Wah, ini orang yang kata malaikat azab, wah ini udah bunuh 100 orang. Ini nggak bisa, ini pokoknya azab, ini azab. Dan kata malaikat rahmah, malaikat surga, nggak bisa, dia udah niat hijrah ini, udah ninggalin kampung kelahirannya, tempat tinggalnya. Wah, nggak bisa. Wah, akhirnya otot-ototan begitu. Udah kita ukur aja, mana yang lebih dekat tempat tinggalnya yang lama apa tempat tujuan yang baru. Begitu diukur ternyata lebih dekat ke tempat tujuan baru. Berarti dia udah ninggalin yang lama, umpama di ujung Menteng umpama. Nah, akhirnya ya wis dibawa sama malaikat rahmah, diampuni oleh Allah. Wong ada niat untuk ninggalin tempat yang tidak bagus buat dia. Nah, kadang kita ini kan ya tempat berpengaruh ya. Dulu waktu tinggal entah di mana yo, ke musola enggak pernah yo Mbah yo. Begitu di sini yo rajin yo wis. Yang tempat juga kadang berpengaruh ya. Nah, cirinya orang taubat itu Allah yabqa ala amalihi, untuk tidak terus-menerus berada di situ. Asarun, yang membawa bekas minal maksiati, dari kemaksiatannya itu. Pokoknya enggak mau lama-lama di tempat itu, yang tempat itu membawa bekas, membawa kenangan-kenangan dia dulu waktu berbuat maksiat. Kayak sahabat Umar itu kan dulu ya bandit terkenal, preman lah pokoknya, preman top lah. Begitu dia taubat dengan taubatan nasuha, begitu dia terpaksa melewati tempat-tempat yang dulu dia bermaksiat di situ, dia nangis. Misalnya yang dulu hobinya di mana dulu? Keramat Tunggak udah jadi Islami. Apa? Yang cilincing. Kojem. Kojem. Wah, asal lewat Kojem, ya Allah, dulu di situ ini dulu. Kalau di daerah Buaran apa Pak? Ada Pak? Enggak ada ya. Wah, orang di kawasan ya. Wah, iya, pokoknya begitu lah rumah. Yo kan dulu tobat Pak Idris ya, makanya pindah ke sini nih. Makanya pindah ke sini. Kalau tetap di sono, wah, wis rusak. Sirron, baik dalam keadaan rahasia, wajahron atau terang-terangan. Jangan begitu sendirian, balik lagi enak nih. Begitu ada orang mau kelihatannya alim, astagfirullahaladzim. Giliran sendirian, melipir masuk lagi ya. Balik maning ya. Wakila, bener ya. Wakila, dan dikatakan hiya allati turisu sahibahal falah, yaitu pindah ke tempat yang orangnya itu sahibah al-falah, membawa kebaikan, ajilan, baik di dunia, wa ajilan maupun akhirat. Pakai ain itu dunia, tapi kalau hamzah akhirat. Tulisannya hampir sama itu. Ajilan nama ajilan, tapi maknanya beda. Kalau ajilan itu dunia, kalau ajilan pakai alif akhirat.
Jadi orang taubat itu orang yang ninggalin tempat tinggalnya yang dulu yang nggak kondusif menuju pindah ke tempat yang lebih baik. Ya, kalau pindah kok nggak lebih baik ya rugi pindahnya ya. Jauh-jauh pindah dari Sukapura masuk ke sini begini-begini aja kan ya rugi ya Pak Indra ya. Iyalah. Nah ini kalau di Sukapura dulu jadi bandar copet ya di sini ganti lah ya dari kepala TPA gitu. Wa khairul ayyami, dan hari yang terbaik ma takhruju fihi, apa yang engkau keluar dari hari itu, minat dunia, dari dunia alias meninggal dunia, ilallahi, kembali ke Allah Ta'ala, bil mauti, dengan kematian, mukminan, dalam keadaan iman, billahi, kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan husnul khotimah. Hari terbaik itu kata sahabat Ali adalah hari di mana orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan orang itu insya Allah akan diwafatkan dengan atau dalam kondisi di mana keseharian dia yang terbanyak, atau sesuatu yang dalam keseharian itu yang sangat disukai apa. Itu banyak orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Saya 2 kali punya teman, yang satu namanya Kiai Tajuddin. Beliau itu memang nggak pernah ninggalin berjamaah. Meninggalnya padahal beliau itu sakit udah lama, sakit udah ada sekian bulan. Begitu badannya agak enak, maksain diri datang ke musola, ngimamin sholat isya. Begitu sholat isya di rakaat ketiga, sujud rakaat ketiga, nggak bangun-bangun. Sampai makmum yang di belakangnya itu gelisah, kok gak bangun-bangun, ini apa lupa kok ya? Yo akhirnya ada yang jengongok ya, jengongok. Iya sujud terus begini loh. Jengengek. Kalau orang Jawa jengongok. Kalau orang Lampung apa itu? Iya pokoknya sujud kelamaan begini. Kok masih sujud, begitu di ini ambruk, dibawa ke rumah sakit Koja udah nggak ada, meninggal. Tinggalnya di, kalau bapak mungkin pernah lewat jalan Sinar gitu, ada tukang kambing. Pak Jen pernah lewat tidak? Sinar ya, kan ada tukang kambing kan, yang lewat kan? Nah, pokoknya dari Masjid Al-Mukarramah itu, dari Jalan Besmek lurus, itu ada tukang kambing. Depannya itu ada musola namanya Hayya 'alal Falah, yaitu di musola itu depannya itu, yang punya travel haji EK5. Kasus kedua, ketua Masjid Al-Mukarramah namanya Pak Kiai Nabahani. Itu malah beliau wasiat. Saat itu imam rawatibnya namanya Ustadz Soleh. Pak Ustadz, besok pagi ada acara enggak? Enggak ada Pak Ji. Besok pagi mandiin jenazah ya. Siapa yang meninggal? Wes pokoknya besok pagi. Si Saiful itu aja. Saiful itu marbotnya. Siap Pak Ji. Itu mau sholat maghrib. Di rakaat terakhir jatuh meninggal. Udah pesen, malah yang mandiin aja udah pesen. Udah pesen Pak Kiai Nabhani. Mau pesen nggak? Enggak, takutnya nanya ke Pak Haji Sak, Pak Haji besok ada acara nggak gitu. Belum siap. Istri lagi hamil loh ya. Jangan. Itu memang dua beliau ini memang luar biasa, jamaahnya nggak pernah ketinggal. Yang Pak Kiai Nabhani itu sakit pun datang ke masjid. Padahal Al-Mukarramah kan sholat jamaahnya di atas, tetap datang. Ya meninggalnya pas rakaat terakhir. Kalau tadi Pak Kiai Tajuddin itu sholat isya, tapi di rakaat ketiga juga. Nah yang di YouTube itu yang di Matraman nih, ibu-ibu di Asyafiyah yang mimpin tahlil sampai wa ilahukum ilahu wahid, langsung nggak ada. Wis yo husnul khotimah. Takutnya udah lama nggak main ludu. Giliran main pas dia mati sama orang-orangnya. Pas lagi taruhan lagi, ya Allah.
Yang ditakuti itu loh. Udah berhenti itu udah lama, selama Ramadan pokoknya berhentilah ya. Ya Allah, sabar. Ya begitu selesai Ramadan, ngobati kangen main lah. Ini kayaknya luang THR masih ada, udah main gak usah gede-gedean lah, gocapan. Pas lagi. Ya pas lagi main, pas jagoannya mati, ikut mati. Begitu diceritain, si itu meninggal, innalillah. Meninggalnya pas lagi. Ya Allah. Dia udah main dulu lagi, enggak balik lagi katanya. Pas dia balik lagi itu. Iya, saat takutnya pas lagi balik lagi itu loh. Ayo. Udah lama nggak mancing, giliran mancing. Selama puasa mancing. Iya, selama puasa prek. Pas awal mancing. Iya, mancing sih nggak dosa kalau mancingnya ya. Iya. Lah kan mancing nggak dosa, emang mancing dosa. Ya kecuali mancing di empang orang nggak bilang ya itu. Itu dia, akhirnya mancing emang orang. Aduh, wa qala syairu min bahril basit wallahu a'lam bisawab.